Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada ketika ini, baik di rumah, di dalam kereta, untuk perjalanan ke tempat kerja, dan dimanapun
apapun yang Anda lakukan saat ini, marilah kita sama-sama luangkan masa ini untuk renungan bersama. Jadi saudara-saudari, seperti lagu yang sudah dinyanyikan tadi, ya, kita ditebus dengan darah yang mahal oleh segenap kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh itu marilah kita mulai hari ini, memulai hari kita dengan pujian kepada Allah. Kita memuji kebaikan, kasih, dan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Sebelum itu mari kita berdoa, dan saya akan pimpin kita untuk doa permulaan. Bapa di syurga, terima kasih karena mengasihi kami. Terima kasih karena mengutus anak tunggal-Mu, Yesus Kristus, untuk mati bagi kami, menebus kami, menyelamatkan kami, dan memberi kami hidup yang kekal. Biarlah pada hari ini, kami memulakan hari kami dengan pujian, dan mengakhiri kehidupan hari ini dengan pujian, karena semuanya hanya anugerah semata-mata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita renungkan sebentar dalam kehidupan kita, bilakah kita mengalami pertolongan Tuhan dalam masa-masa kita tertekan. Maksudnya, pada masa kita mengalami tekanan, ataupun pergumulan, ataupun cabaran, masalah, bila kita melihat ataupun mengalami pertolongan Tuhan. Ini yang menjadi persoalan kita untuk hari ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita seperti biasa. Kita buka kitab Mazmur nomor 107. Mazmur nomor 107, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Mazmur nomor 107, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua. Bagi yang ada Alkitab, mari kita lihat bersama. Mazmur 107 ayat yang keempat berbunyi demikian. Ada yang mengembara di padang pasir tidak menemui jalan ke kota yang berpenghuni. Mereka kelaparan dan kehausan dan kehilangan segala harapan. Kemudian dalam kesusahan mereka berseru kepada Tuhan dan Dia menyelamatkan mereka daripada kecemasan. Dia memimpin mereka melalui jalan yang lurus ke kota yang dapat didiami mereka. Mereka pasti bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang kekal, untuk perbuatan menakjubkan yang dilakukannya bagi mereka. Dia memuaskan orang yang dahaga dan mengenyangkan orang lapar dengan segala yang baik. Nah, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Saudara-saudari, ada satu kisah yang saya ambil daripada pedoman harian. Kisah ini adalah mengenai kemelesetan ekonomi atau masalah ekonomi yang terjadi di Amerika Syarikat. Ada seorang juru gambar yang terkenal yang bernama Dorothea. Dia mengambil gambar Florence Owen Thompson dan anak-anaknya di Nipomo, di sebuah negeri di California. Dan gambar yang terkenal ini ialah gambar seorang ibu yang berputus asa selepas penuaian kacang yang tidak berhasil. Jadi pada masa itu, Dorothea ini tadi, dia bekerja di bahagian pentadbiran keselamatan ladang dan dia sangat berharap untuk menyedarkan mereka ataupun pekerja-pekerja di sana tentang keperluan pekerja ladang yang terdesak. Mungkin ini bertujuan untuk membantu ibu ini tadi ataupun membantu di dalam memulihkan keadaan ekonomi dan juga keperluan di dalam penuaian kacang. Jadi saudara-saudari, dalam kitab Ratapan kita juga melihat keputusasaan yang dialami oleh Yehuda selepas kemusnahan Yerusalem. Sebelum tentera Nebukadnezar masuk untuk membinasakan kota itu, orang telah menderita kelaparan akibat pengepungan. Walaupun kesusahan mereka itu adalah akibat daripada ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, dan kita melihat bagaimana penulis Ratapan ini dia berseru kepada Tuhan bagi pihak rakyatnya. Dan dalam kitab Mazmur,
ataupun teks yang kita renungkan hari ini, Mazmur 107 ini. Penulis ini juga menghuraikan masa terdesak dalam sejarah Israel, yaitu ketika orang Israel mengembara di padang pasir. Dan fokus si pemazmur ini adalah kepada langkah-langkah yang akan diambil pada masa kesusahan. Kemudian dalam masa kesusahan, mereka berseru kepada Tuhan. Dan hasilnya adalah indah. Tuhan menyelamatkan mereka daripada kecemasan yang mereka sedang alami. Dalam kitab ini juga kita melihat bahwa si pemazmur memulai teks ini dengan pujian. Dan begitu juga kehidupan kita sepatutnya. Mulai hari kita dengan pujian dan ucapan syukur. Dan peringatan ini adalah untuk kita semua, karena kita cenderung memulai hidup kita dengan gadget, dengan handphone, dengan urusan-urusan dunia. Sampaikan kita lupa untuk berdoa, untuk mengucap syukur, memuji Tuhan kita ketika kita memulai hari yang baru. Nah, dalam Mazmur ini juga kita melihat bagaimana orang Israel mereka berseru kepada Tuhan ketika mereka berada di dalam kesesakan. Terkadang saudara-saudari kita juga cenderung demikian. Bila dalam kesusahan, bila di dalam kesesakan, barulah kita mencari Tuhan. Barulah kita mau berseru, meminta pertolongan daripada Tuhan. Namun demikian saudara-saudari kita melihat bahwa saat mereka berseru kepada Allah, Allah menyelamatkan mereka. Kita boleh melihat betapa Allah mengasihani dan mempedulikan mereka. Apa yang menjadi harapannya adalah mereka berharap dan taat kepadanya. Oleh itu, saudara-saudari, apa yang patut dilakukan adalah bersyukur. Kita bersyukur atas apa yang telah dilakukan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk kasih Allah dalam hidup kita. Tuhan menyelamatkan orang yang di dalam kesesakan. Dia memimpin mereka. Dia memuaskan orang yang dahaga dan mengenyangkan orang yang lapar dengan segala yang baik. Ini kita boleh lihat dalam ayat yang ke-9, ayat ke-8 hingga ayat ke-9. Jadi, saudara-saudari, apapun keadaan kita hari ini, baik di dalam kesesakan, di dalam sukacita kita, khususnya di tahun yang baru ini, jangan lupa untuk berseru, berharap kepada Tuhan. Mulakan hari kita dengan pujian, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan akhiri kehidupan kita setiap hari dengan pujian dan syukur kepada Tuhan. Walaupun apapun yang kita lewati, kita tahu bahwa Dia sentiasa ada bersama kita, menyertai kita. Ya. Dan yang ketiga, kita yang dahaga dan lapar secara rohani akan dipuaskan dan dikenyangkan. Kalau tahun ini Anda ada azam yang baru, mungkin mau ada hubungan yang baik dengan Tuhan, mau lebih rajin lagi melakukan latihan-latihan rohani, dan mau lebih giat lagi di dalam melayani Tuhan. Marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan, bukan hanya dengan komitmen kita saja, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga tindakan kita. Kita rajin membaca firman Tuhan, rajin untuk saat teduh, rajin untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan bagi yang mungkin merasa sangat jauh daripada Tuhan, marilah di tahun yang baru ini kita datang kepada Tuhan dan kita terus taat menjadi anak Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, apa yang boleh menjadi aktiviti kita hari ini ataupun yang kita boleh terapkan dalam kehidupan kita, mari kita galakkan, dorong seseorang yang dekat dengan kita mungkin, ataupun yang jauh daripada kita, yang sedang menghadapi krisis, pergumulan, kesesakan minggu ini. Bagaimana kita telah mengalami pertolongan Tuhan, bagaimana kita telah mengalami kebaikan Tuhan, marilah kita galakkan mereka, dorong mereka dengan berfungsi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada mereka. Dan saudara-saudari, sebagai penutup untuk renungan kita hari ini, mari saya memimpin kita di dalam doa penutup.
Mari bersama berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih Tuhan, karena senantiasa baik di dalam kehidupan kami. Tuhan sangat baik kepada kami, selalu ada bagi kami, meskipun kami tidak setia, selalu memelihara kami, meskipun terkadang kami lupa, kami alpa tentang kebaikan, tentang hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, bantulah kami, supaya kami tetap teguh, taat, percaya, berharap kepada Tuhan dalam apapun yang kami lewati dalam kehidupan kami. Dan bantulah kami, Roh Kudus ingatkan kami, untuk kami selalu memulai hidup kami dengan ucapan syukur, dengan pujian, dengan doa, dengan latihan-latihan rohani yang lain, dan mengakhiri hari kami dengan pujian syukur kepada Tuhan. Inilah doa kami, pujian syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, sekian saja renungan kita untuk hari ini. Tapi jangan lupa, mari kita menghafal satu ayat. Boleh jadikan hafalan kita untuk hari ini, Mazmur 107 ayat 6. Mazmur nomor 107 ayat 6, saya bacakan untuk kita. Kemudian dalam kesusahan, mereka berseru kepada Tuhan, dan Dia menyelamatkan mereka daripada kecemasan. Saya ulang lagi, Mazmur nomor 107 ayat 6. Kemudian dalam kesusahan, mereka berseru kepada Tuhan, dan Dia menyelamatkan mereka daripada kecemasan. Oleh itu, saudara-saudari, senantiasalah berseru kepada Tuhan kita, bukan saja bila kita di dalam kesusahan, tapi juga di dalam kita bersuka cita, jangan lupa memuji Tuhan kita, dan dalam apapun yang kita lakukan, jangan lupa tentang kebaikan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena hanya Dia sajalah yang dapat menyelamatkan kita, menolong kita, memampukan kita. Jadi, apapun yang kita hadapi hari ini, di dalam pekerjaan kita, keluarga kita, persekolahan, ataupun di dalam pelayanan kita, marilah kita sentiasa ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, memelihara, menolong kita. Sekian saja untuk hari ini. Selamat bersurai, Tuhan memberkati kita, dan selamat melakukan aktiviti kita hari ini. Kita jumpa esok hari untuk renungan bersama. Tuhan memberkati.